Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali kajian kitab Syarh Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu taala, di mana kita sampai pada perkataan penulis khalaqal khalqa bimasyiatihi an ghairi hajatin kanat bihi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk dengan kehendak Allah tanpa memiliki kebutuhan sama sekali terhadap makhluk tersebut. Maka di sini penulis rahimahullahu taala hendak menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Ghani, ya, zat yang maha kaya, tidak membutuhkan makhluknya sama sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu an yut'imun, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Maka tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah aku inginkan dari mereka itu rizki, dan tidak pula aku menginginkan mereka itu memberi makan kepadaku. Ya, sungguhnya Allah adalah Ar-Razzaq. Sungguhnya Allah itulah zat yang maha memberikan rizki. Maka di sini kita lihat Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan makhluk, ketika menciptakan jin dan manusia, maka itu bukan karena Allah membutuhkan makhluk tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia dan jin untuk beribadah kepada Allah, bukan karena Allah membutuhkan ibadah dari manusia dan jin, akan tetapi karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa sumber kebahagiaan di dunia dan di akhirat bagi manusia dan jin tersebut adalah ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah Allah kepada manusia dan jin untuk beribadah kepada Allah itu bukan karena Allah butuh terhadap manusia dan jin tersebut, tetapi karena ini adalah perwujudan dari sifat Allah, ya, yaitu Allah adalah zat yang maha dermawan. Karena kedermawanan Allah, Allah maha pengasih lagi maha penyayang, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan makhluknya untuk melaksanakan sesuatu yang memang itu maslahat bagi makhluk tersebut, gitu ya. Karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan, bisa jadi memerintahkan sesuatu yang itu bisa jadi merupakan madarat bagi makhluk tersebut, akan tetapi tidak pernah ada dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, dalam perintah Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang itu adalah madarat, ya, yang berlaku akan bagi makhluknya, begitu ya. Tidak mungkin perintah Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk itu merupakan madarat. Semua perintah Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk itu adalah maslahat. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia dan jin untuk beribadah, ini karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa ibadah tersebut itulah kunci kebahagiaan dan kesuksesan bagi mereka di dunia dan di akhirat. Bukan karena Allah butuh kepada ibadah mereka tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Sesungguhnya Allah itu maha kaya, maha tidak membutuhkan, ya, kepada seluruh apa yang ada di semesta alam. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di ayat yang lain, "Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah." Wahai manusia, antumul fuqara'u ila Allah. Yani kalianlah yang membutuhkan kepada Allah. Ya, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya, yang tidak membutuhkan kepada makhluknya, Al-Hamid, zat yang maha terpuji. Iya sya'idhibakum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kalau seandainya Allah berkehendak, maka Allah pasti bisa untuk mendatangkan, ya, untuk mendatangkan makhluk yang baru,
untuk menciptakan makhluk yang baru menggantikan manusia dan jin yang ada saat ini. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Dan itu bukanlah perkara yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ayat ini benar-benar menunjukkan bahwa antumul fuqara'u ila Allah. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Wahai manusia, kalianlah yang membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebaliknya. Kemudian penulis berkata, wa khalaqal malaikata jami'an li ta'atihi wa jabalahum ala ibadatihi faminhum malaikatun bi qadratihi lil arsy hamilun wa ta'ifatun minhum hawla arsyihi yusabbihun wa akharuna bihamdihi yuqaddisun wastafa minhum rusulan ila rusulihi wa ba'dun mudabbiruna li amrihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat semuanya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat jabalahum ala ibadatihi, menciptakan mereka untuk beribadah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberikan akal, tetapi mereka tidak diberikan hawa nafsu, sehingga semua waktu yang dimiliki malaikat semuanya digunakan untuk mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Faminhum malaikatun biqudratihi lil arsy hamilun. Di antara mereka ada malaikat yang dengan kekuasaan Allah, malaikat-malaikat ini bisa memikul arsy. Wa ta'ifatun minhum haula arsy yusabbihun. Dan di antara malaikat ada juga yang di sekitar arsy mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akharuna bihamdihi yuqaddisun. Dan di antara malaikat juga ada yang menyucikan Allah Subhanahu wa taala, memuliakan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan memuji Allah. Wastafa minhum rusulan ila rusulih. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih di antara malaikat-malaikat tersebut rasul. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memilih di antara manusia ada nabi dan rasul, maka Allah Subhanahu wa taala memilih di antara malaikat utusan Rasul, jadi malaikat Jibril alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul Allah dari kalangan manusia. Wa ba'dun mudabbiruna li amri. Dan sebagian malaikat itu melaksanakan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam paragraf ini penulis Al-Imam Al-Muzani Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan tentang penciptaan malaikat, tentang makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebut sebagai malaikat. Maka di sini disebutkan malaikat ini tidak pernah menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa lahu man fis samawati wal ardh wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Jadi kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi, dan di dalam kerajaan Allah tersebut ada makhluk la yastakbiruna an ibadatihi, tidak angkuh untuk beribadah kepada Allah dan juga tidak merasa letih. Mereka adalah para malaikat yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka mentasbihkan Allah, menyucikan Allah Subhanahu wa taala, bertasbih kepada Allah pada siang dan malam, tidak futur sama sekali, tidak bosan sama sekali. Maka di sini kita lihat bagaimana malaikat ini adalah makhluk yang memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tentang malaikat yang memikul arsy dan malaikat-malaikat yang di sekitar al-arsy, ini disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang para malaikat. Mereka adalah orang-orang yang malaikat maksudnya bukan orang. Mereka adalah para malaikat yang memikul arsy, dan mereka itu berada di sekitar arsy. Jadi ada malaikat yang memikul arsy, ada juga malaikat yang berada di sekitar arsy, yusabbihuna bihamdi rabbihim,
mereka menyucikan Allah Subhanahu wa taala dengan memuji Allah, dan mereka yu'minuna bihi, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka itu memintakan ampunan kepada orang-orang yang beriman. Maka ini diantara aktivitasnya malaikat-malaikat tersebut. Mereka menyucikan Allah Subhanahu wa taala, mereka memuji Allah Subhanahu wa taala, mereka beriman kepada Allah. Tidak ada malaikat yang kufur. Bahkan jangankan kufur, tidak ada malaikat yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang mereka diciptakan seperti itu. La yafturun, yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka bertasbih kepada Allah siang dan malam tanpa merasa lelah atau bosan sama sekali. Kemudian selain itu ternyata aktivitas mereka, di antara aktivitas mereka adalah mereka memintakan ampunan kepada orang-orang yang beriman. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu. Wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau meliputi segala sesuatu, rahmat-Mu dan ilmu-Mu itu meliputi segala sesuatu. Maka ampunilah orang-orang yang bertaubat, wattaba'u sabilak, dan orang-orang yang mengikuti jalan-Mu, waqihim azabal jahim, dan lindungilah mereka dari azab neraka al-jahim. Di sini kita lihat faidah yang kita dapat dari ayat ini. Tentunya selain kita mengetahui bahwa malaikat itu mendoakan orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan termasuk dalam doanya malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat-malaikat yang berada di sekitar al-arsy tersebut. Didoakan oleh makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajib, Masya Allah kalau kita renungkan hal ini. Kemudian kita lihat apa doa malaikat tersebut. Kita bisa mempelajari adab berdoa kepada Allah dari doanya malaikat yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini. Malaikat ketika berdoa kepada Allah, mereka mengawali dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak langsung masuk pada inti doa, tidak langsung masuk pada permintaan apa yang mereka minta dan mohon dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi mereka memuji Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Mereka berkata, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, sesungguhnya rahmat dan ilmu-Mu, kasih sayang dan ilmu-Mu itu meliputi segala sesuatu. Faghfir lil ladzina tabu, maka ampunilah orang-orang yang bertaubat. Wattaba'u sabilak, dan orang-orang yang mengikuti jalan-Mu. Waqihim azabal jahim, dan lindungilah mereka, jauhkanlah mereka dari azab neraka al-jahim. Baik. Kemudian jadi dari sini kita mendapatkan kesimpulan bahwa inilah di antara tugas-tugasnya malaikat. Ada malaikat yang memikul arsy, ada malaikat yang ada di sekitar arsy. Ini misalkan di firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, wa taral malaikata hafina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim. Maka engkau melihat malaikat yang mereka itu berada di sekitar al-arsy, mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memuji Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita lihat berarti malaikat itu ada yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tugas-tugas tertentu. Itu di antara aspek-aspek iman kepada malaikat. Ada malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tugasi untuk memikul al-arsy. Ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di sekitar al-arsy. Ada malaikat yang ditugasi untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul dari kalangan manusia. Ada malaikat yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa. Ada malaikat yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat amalan manusia. Raqibun Atid, itu para ulama berbeda pendapat. Apakah itu nama malaikatnya Raqib dan Atid, atau itu sifat dari malaikat tersebut, gitu ya. Raqibun Atid. Ala kulli hal, kita mendapatkan kesimpulan dari hal-hal tersebut bahwa malaikat itu adalah makhluk yang diberi akal tetapi tidak memiliki hawa nafsu. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki hawa nafsu, sehingga mereka
akan selalu mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala ada yang diberikan akal dan hawa nafsu. Seperti contohnya manusia dan jin diberikan akal dan diberikan juga hawa nafsu. Kemudian juga ada malaikat, ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diberikan akal saja, yaitu malaikat. Kemudian ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diberi hawa nafsu saja, akan tapi tidak diberikan akal, yakni seperti akalnya manusia, seperti misalkan binatang. Mereka tentunya punya akal juga, akan tapi akalnya tidak seperti akalnya manusia, begitu ya. Kemudian ya, ada yang tidak diberikan akal dan juga tidak diberikan hawa nafsu. Seperti misalkan apa? Batu, gitu ya. Jamadat, yakni benda-benda mati. Maka ini tentang malaikat di sini disebutkan oleh penulis, ya, yaitu sebuah paragraf yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak sama sekali membutuhkan makhluknya, ya. Kemudian penulis menyebutkan di antara makhluk Allah tersebut adalah malaikat. Kemudian penulis berkata, "Tsumma khalaqa Adam biyadihi wa askanahu jannatahu wa qabla dzalika lil ardi khalaqahu wa nahahu an syajaratin qad nafadha qada'uhu 'alayhi bi akliha thumma ibtalahu bima nahahu anhu minha thumma sallata 'alayhi aduwwahu wa fa'awahu 'alayha wa ja'ala aklahu laha ila al-ardi sababan fama wajada ila tarki akliha sabilan wa la anhu laha madhhaban." Kemudian Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam biyadihi, dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah di antara yakni sifat Allah Subhanahu wa taala, yakni Allah memiliki sifat tangan. Wajib bagi kita untuk mengimani sesuai yang disebutkan di dalil, tetapi tidak boleh bagi kita untuk menyamakan tangan Allah dengan tangan makhluknya. Tidak boleh juga kita membayangkan tangan Allah itu misalkan bentuknya seperti bentuk tertentu misalkan, tidak boleh. Itu karena Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah adalah zat yang Maha mendengar dan juga Maha melihat. Maka di sini kita lihat, ya, di antara dalilnya bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dengan tangan Allah adalah firman Allah Subhanahu wa taala kepada iblis. Qala ya iblis ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Wahai iblis, apa yang membuatmu tidak mau sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Astakbarta am kunta minal 'alin? Apakah engkau itu sombong atau engkau itu termasuk orang-orang yang tinggi? Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat tersebut, menyebutkan kata biyadayya, biyadai, yakni dengan kedua tanganku. Ini menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat tangan, tetapi ya kita wajib imani, tetapi kita tidak boleh membayangkan tangan Allah atau menyamakan tangan Allah dengan tangan makhluknya, sebagaimana telah disebutkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ilustrasinya misalkan, ya, kita misalkan, ya, meja ini punya kaki meja. Manusia juga punya kaki manusia, tetapi hakikatnya berbeda, bentuknya beda, ya, warnanya beda, yakni semuanya berbeda, cuma sama dalam masalah nama, sama-sama disebut kaki, begitu ya. Maka Allah memiliki sifat tangan, sama-sama secara bahasa disebut itu tangan Allah Subhanahu wa taala, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Akan tetapi ini cuma kesamaan nama saja, hakikatnya jelas berbeda. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Sebagaimana misalkan, mohon maaf, ya, monyet misalkan punya tangan. Manusia juga punya tangan, akan tapi tangan manusia berbeda dengan tangan monyet, ya. Jadi cuma sama dalam masalah nama, akan tapi sifat berbeda sekali. Kalau kita sedang berbicara sifat tangan Allah, tentunya itu adalah sifat yang sangat sempurna, tidak bisa kita bayangkan, tidak boleh kita bayangkan, dan tidak boleh kita samakan antara tangan Allah dengan tangan makhluk. Baik. Kemudian di sini penulis membicarakan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam
Kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat Nabi Adam tersebut tinggal di surga awalnya. Kemudian setelah itu Allah larang Nabi Adam dan Hawa istri beliau untuk memakan dari sebuah pohon di surga. Ya, dan kemudian iblis yang dia itu dendam kepada Nabi Adam alaihissalam, hasad kepada Nabi Adam alaihissalam, ya, menggelincirkan Nabi Adam dan Hawa dengan cara menggoda mereka untuk makan dari pohon tersebut. Kisah ini, kisah Nabi Adam alaihissalam ini banyak disebutkan, ya, di Al-Quran. Di antaranya misalkan dalam surat Al-Baqarah, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita akan membacakan, ya, rangkaian ayat yang membicarakan tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Minimal kita akan bacakan 3 rangkaian ayat, yakni di 3 tempat di Al-Quran. Rangkaian yang pertama adalah di surat Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Rabbmu itu berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi itu khalifah, yakni manusia. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ketika mendengar hal tersebut, malaikat kemudian bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah di muka bumi, ya, apakah makhluk yang seperti ini yang akan engkau jadikan sebagai khalifah di muka bumi? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sementara kami bertasbih kepada engkau, memuji engkau, dan, ya, memuliakan dan mengagungkan engkau. Pertanyaan malaikat ini, kata para ulama, ini adalah pertanyaan istirsyad wal istibyan, yakni pertanyaan yang bersifat untuk mencari pemahaman, untuk memang bertanya, mencari pemahaman yang benar, yakni untuk menghilangkan syubhat, untuk menghilangkan pemahaman-pemahaman yang salah. Itu namanya istirsyad, yakni bertanya karena memang tidak tahu dan menginginkan ilmu dari yang ditanya. Jadi malaikat di sini bukan dalam rangka protes, akan tapi dalam rangka untuk mencari, ya, meminta ilmu, mencari tahu apa hikmah di balik Allah Subhanahu wa taala menetapkan makhluk yang bakal berbuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah di muka bumi, ya, Allah jadikan makhluk seperti ini sebagai khalifah di muka bumi. Nah, ini bukan dalam rangka protes. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kemudian malaikat berkata, dan kami menyucikan engkau dengan memuji engkau dan memuliakan dan mengagungkan engkau. Di antara tafsirannya, yakni kami malaikat ini bertanya seperti ini bukan dalam rangka untuk berpikir yang tidak-tidak, ya, kasar bahasanya, bahasa kasarnya begitu, bukan untuk berpikir yang tidak-tidak, akan tapi kami ini selalu, yakni memuji engkau, menyucikan dari sifat-sifat yang tercela, tidak mungkin tentunya, akan tapi kami meminta ilmu. Bertanya seperti ini benar-benar meminta penjelasan, meminta penjelasan apa hikmah di balik ketetapan Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk, yakni manusia, yang bakal berbuat kerusakan dan menumpahkan darah di muka bumi. Allah jadikan makhluk seperti ini sebagai khalifah di muka bumi. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku itu lebih mengetahui daripada yang kalian itu ketahui. Baik, sebelum kita lanjut, sekarang ada pertanyaan, kira-kira dari mana malaikat mengetahui bahwa makhluk yang Allah ciptakan ini, yakni Nabi Adam alaihissalam, dan nanti akan terdapat keturunan-keturunan beliau, dari mana malaikat mengetahui bahwa makhluk yang bernama manusia ini akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah di muka bumi? Padahal saat itu belum terjadi. Sudah terjadi atau tidak? Belum. Ya, belum. Yani Nabi Adam alaihissalam masih di surga. Dan malaikat cuma melihat Nabi Adam, belum melihat keturunannya Nabi Adam alaihissalam. Dari mana malaikat mengetahui bahwa makhluk yang namanya manusia ini akan berbuat kerusakan dan saling menumpahkan darah di muka bumi? Para ulama
membahas pertanyaan ini, dan banyak sekali ya beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ulama. Pendapat pertama, ya kita sebutkan beberapa pendapat saja ya. Pendapat yang pertama adalah malaikat tahu dari Allah. Allah lah yang menjelaskan kepada malaikat, walaupun tidak disebutkan di ayat, akan tetapi menurut pendapat pertama ini para ulama menjelaskan malaikat mengetahui sifat manusia, bahwa ini akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah di muka bumi. Ini diketahui memang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengapa demikian? Karena kita memiliki prinsip, memiliki kaidah bahwa tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahui perkara masa depan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ada di antara nabi dan rasul yang mengetahui tentang masa depan, itu karena sudah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah malaikat mengetahui masa depan? Tidak tahu. Ya. Sehingga pertanyaan malaikat ini, ketika malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Mengapa engkau akan menjadikan makhluk seperti ini, yakni berbuat kerusakan dan menumpahkan darah di muka bumi?" Itu sebagai khalifah. Jadi pendapat pertama adalah jawabannya karena Allah lah sendiri yang memberitahu kepada malaikat sifat dari manusia ini nantinya di muka bumi. Dari sini kita mengetahui ya bahwa lihat bagaimana akalnya malaikat. Mereka adalah makhluk yang cerdas, akalnya jalan. Betul tidak? Mereka bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu pendapat pertama, mereka mengetahui langsung dari Allah. Pendapat yang kedua, mereka mengetahui ya, mengkiaskan dari makhluk sebelumnya yang Allah ciptakan di muka bumi, yakni jin. Mengkiaskan ya, ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan jin sebagai khalifah sebelum manusia, maka ya situasinya seperti itu. Sehingga ya, dan ini adanya kemiripan antara jin dan manusia, sama-sama diberi akal dan sama-sama diberi hawa nafsu. Maka kias dengan makhluk sebelumnya, ini pasti sama juga dengan sebelumnya. Jadi dari situ malaikat mengetahui bahwa ini akan berbuat kerusakan di muka bumi dan saling menumpahkan darah. Pendapat ketiga yang disebutkan oleh para ulama adalah karena malaikat berpikir, malaikat melihat makhluk ini diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan hawa nafsu, diberikan ya alat kelamin dan memiliki hawa nafsu. Maka di sini malaikat kemudian berpikir, ini akan kemudian terjadi pertentangan antara akal, sesuatu yang dipikirkan secara objektif oleh akal, yakni akal mengetahui apa yang diperintahkan oleh Allah, tapi kemudian bertentangan dengan hawa nafsu. Hawa nafsu mengajak kepada arah yang sebaliknya. Jadi itu ya pendapat lain mengapa malaikat bisa tahu bahwa ini manusia ini adalah makhluk yang akan berbuat kerusakan dan saling menumpahkan darah di muka bumi. Pendapat keempat adalah karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia tersebut sebagai khalifah. Dan yang namanya khalifah itu adalah seseorang ya, atau ya yakni seseorang yang akan menjadi penengah antara yang hak dan yang batil, antara ya orang-orang yang yakni berseteru atau berdebat antara ya yang halal ataupun yang haram, yang hak ataupun yang batil dan seterusnya. Jadi kalau makhluk ini disebut khalifah, maka pasti ada hak dan ada batil. Dan kalau ada batil, maka pasti ada kerusakan dan yang disebutkan tadi, saling menumpahkan darah di muka bumi. Jadi intinya antara malaikat itu mengetahui bahwa manusia itu adalah makhluk yang akan berbuat kerusakan di muka bumi, antara mengetahuinya langsung dari Allah, atau malaikat sendiri yang kemudian berpikir ya, melihat bagaimana sifat dari makhluk ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin." Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Nabi Adam alaihissalam nama-nama seluruhnya, nama-nama benda yang ada di dunia, yang ada di
penciptaan Allah Subhanahu wa taala diajarkan semuanya kepada Nabi Adam alaihissalam, thumma aradahum 'alal malaikah. Kemudian Allah menampakkan membawakan benda-benda tersebut di hadapan malaikat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meminta kepada para malaikat, ambiuni bi asma'i haula. Sebutkanlah kepadaku nama-nama dari benda-benda ini. Ya, in kuntum shadiqin. Kalau engkau itu adalah orang-orang yang benar. Maka kemudian langsung malaikat berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Wahai Tuhan kami, subhanak, maha suci engkau, la ilma lana illa ma 'allamtana. Tidak ada ilmu pada kami kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Dari sini kita mendapatkan kesimpulan bahwa malaikat memang adalah makhluk yang tidak akan bisa mendurhakai dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki akal, mereka bisa bertanya, mereka bisa berpikir, mereka bisa beristihad. Ini makhluk ini bakal berbuat dosa gitu ya. Mereka bisa beristihad, mereka bisa berpikir, mereka bisa menggunakan kias, mereka bisa memikirkan hikmah, akan tapi mereka tidak bisa menyelisihi ketika itu sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka sadar tidak ada ilmu di sisi kami kecuali sesuai dengan apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Jadi malaikat juga punya ilmu. Malaikat adalah makhluk yang bisa berilmu, dan mereka adalah makhluk yang diberikan ilmu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. La ilma lana illa ma 'allamtana. Tidak ada ilmu di sisi kami kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Dari perkataan malaikat ini sekali lagi kita mendapatkan kesimpulan bahwa kita juga pun harus demikian. Perkataan yang harus kita ucapkan adalah la ilma lana illa ma 'allamtana. La ilma lana illa ma 'allama Allah lana. Tidak ada ilmu bagi kita, tidak ada ilmu di sisi kita kecuali apa yang telah Allah ajarkan kepada kita. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mengetahui dan juga maha bijaksana. Qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim. Kemudian Allah berfirman kepada Nabi Adam alaihissalam, wahai Adam, anbi'hum bi asma'ihim. Sebutkanlah kepada mereka, sebutkanlah kepada para malaikat nama-nama benda-benda ini. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Ketika kemudian Nabi Adam alaihissalam menyebutkan nama-nama benda-benda tersebut, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Bukankah aku telah katakan kepadamu bahwa aku mengetahui perkara yang ghaib di langit dan di bumi. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dan aku mengetahui apa yang engkau tampakkan dan apa yang engkau sembunyikan. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan menjadikan manusia sebagai khalifah. Allah sudah mengetahui hikmahnya. Allah mengetahui hikmahnya. Dan itulah yang paling bermaslahat sesuai dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, yang bisa jadi tidak bisa dipikirkan malaikat saat itu, akan tetapi itu semua atas hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu illa iblis. Maka mereka semua sujud kecuali iblis. Baik. Di sini kita mendapatkan kesimpulan bahwa ibrahnya itu intinya itu adalah terdapat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau di syariat kita, di syariatnya Nabi Muhammad SAW, apakah boleh kita bersujud kepada seseorang? Tidak boleh. Tidak boleh. Sujud kepada makhluk itu tidak diperbolehkan. Akan tetapi dalam momen ini Allah Subhanahu wa taala justru memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Bukan sujud dalam rangka untuk beribadah kepada Nabi Adam, tidak, tapi ini adalah sujud ikrar, memuliakan.
Dan ini sendiri adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sujud kepada Nabi Adam pada saat itu, itulah yang merupakan ibadah. Itulah yang merupakan ketaatan. Jadi kita lihat di sini, pada saat itu sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, sujud kepada manusia, justru itu adalah ketaatan kepada Allah. Tapi sekarang sujud kepada manusia justru itu merupakan perbuatan yang antara dosa besar atau kekufuran. Berkisar antara itu. Apakah sujudnya berupa sujud yang ibadah atau sujud yang memuliakan saja? Intinya minimalnya dosa besar, dan yang jelas itu bisa mengarah kepada kekufuran dan kesyirikan. Maka di sini kita lihat, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Sebelum kita lanjut, mengapa kita katakan tadi ada sujud yang berupa dosa besar akan tapi bukan kekufuran, bukan kesyirikan. Jadi sujud itu ada dua. Ada sujud yang berupa ibadah, tidak boleh diarahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau diarahkan kepada selain Allah, sujud kepada berhala misalkan, maka itu adalah merupakan kesyirikan dan kekufuran. Ini sudah isyarat. Loh. Kemudian ada juga sujud yang berupa memuliakan. Nah, ini hukumnya di syariat Nabi Muhammad SAW, ini dosa besar. Mengapa tidak kita sebutkan ini juga adalah kekufuran dan kesyirikan? Karena di syariatnya Nabi Yusuf dan Nabi Yakub, disebutkan Nabi Yakub alaihissalam sujud kepada Nabi Yusuf, dan kaidahnya adalah tidak ada Nabi dan Rasul yang melakukan syirik akbar. Tapi kita katakan sujud memuliakan di syariat mereka itu boleh, akan tapi tidak boleh di syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi sama-sama itu tidak boleh begitu akan tetapi tidak bisa kita katakan itu adalah kesyirikan dan kekufuran, karena tidak mungkin seorang Nabi dan Rasul, pada kasus ini adalah Nabi Yakub, pernah berbuat kesyirikan, itu berarti tidak pernah. Jadi sujud dibagi dua, ada sujud yang berupa amalan ibadah, ini adalah kekufuran dan kesyirikan, dan ada juga sujud yang berupa memuliakan, ini dosa besar dan khawatirnya akan berujung akan mengarahkan kepada kekufuran. Ketika seseorang misalkan memuliakan orang lain kemudian sujud, dosa besar, kita tidak tahu kapankah hatinya kemudian tergerak untuk ini memuliakan seperti memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan membuka pintu ini, jangan sujud sama sekali kepada manusia apapun alasannya. Kepada makhluk jangan sujud sama sekali, kecuali kita arahkan sujud tersebut, kecuali hanya tidak kita arahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan setelah jamaah Isya kelanjutan dari kisah Nabi Adam alaihissalam ini, dan bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dan faidah dari kisah ini. Demikian, hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani rahimahullah taala, di mana kita membahas tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Kita sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, fasajadu, maka seluruh malaikat bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam kecuali iblis. Ini bukan berarti iblis adalah bagian dari malaikat, akan tapi iblis itu adalah jin, sedangkan malaikat adalah makhluk yang berbeda. Akan tapi di sini disebutkan kecuali, mereka semua bersujud kecuali iblis. Ini pengecualian maksudnya adalah cuma iblis yang tidak bersujud, bukan berarti iblis bagian dari malaikat yang tidak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, malaikat itu tidak akan menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka iblis tidak bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba wastakbar, karena enggan dan karena sombong, tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Di sini disebutkan alasan mengapa iblis tidak mau menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kisah Nabi Adam alaihissalam ini
ada dua kemaksiatan yang itu harus kita pelajari, ya. Mengapa? Karena hukumnya berbeda dan alasannya juga berbeda. Ini yang harus kita garis bawahi ketika kita mempelajari kisah Nabi Adam alaihissalam ini. Kemaksiatan yang dilakukan oleh iblis, yang itu ternyata adalah kekafiran, kekufuran, ya. Dan kemaksiatan yang dilakukan nanti oleh Nabi Adam alaihissalam ketika digoda oleh iblis. Ini dua kemaksiatan dilakukan oleh dua makhluk yang berbeda, satu oleh iblis, satu oleh Nabi Adam alaihissalam, akan tetapi hukumnya berbeda. Dan kita akan mempelajari kenapa kok hukumnya berbeda. Begitu ya. Yang pertama kita sebutkan, yang kita baca di sini dari firman Allah Subhanahu wa taala, iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Karena enggan dan menyombongkan diri, ya, sehingga dia termasuk orang-orang kafir. Karena sombong itulah, karena ya mendustakan perintah Allah tersebut, karena tidak mau tunduk kepada perintah Allah tersebut dan tidak bertaubat. Itulah mengapa kemudian ini adalah kekufuran. Ya. Ini tidak seperti misalkan sebagian orang gitu ya, tidak sholat, misalkan sholatnya bolong-bolong begitu ya, tapi karena ya kelalaian, bukan karena menolak perintah sholat misalkan, maka ini ya ini berbeda. Jadi bedakan antara tidak mau melaksanakan perintah Allah karena sombong, karena mengingkari, dan tidak melaksanakan perintah Allah karena lalai atau karena tergelincir atau karena hawa nafsu dan seterusnya. Tentunya para ulama menjelaskan, membahas, ya, itu pembahasan tersendiri, bukan pembahasan kita saat ini, ya, apakah meninggalkan sholat adalah perbuatan kekufuran atau tidak, begitu ya. Maka itu bahasanya di majelis lain insyaallah. Tapi di sini kita lihat, ya, iblis disebutkan aba wastakbar. Dan kita lihat misalkan di firman Allah Subhanahu wa taala yang lain bahwa iblis berkata, qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Ya, saya lebih baik dari dia. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan dia dari tanah liat, dari tanah, begitu ya. Maka ini menunjukkan bagaimana, ya, atau menunjukkan alasan mengapa iblis tidak mau mematuhi perintah Allah tersebut. Dia sombong, dia mendustakan perintah Allah tersebut, dia mengingkari perintah Allah tersebut, dan dia merasa lebih baik dari Nabi Adam alaihissalam. Ini hasad, ya. Jadi dosa pertama yang dilakukan, ya, oleh atau dalam kisah ini adalah karena hasad, karena merasa lebih baik daripada orang lain. Itulah mengapa para ulama menjelaskan, ya, ketika konteks kita misalkan penuntut ilmu, maka tidak boleh kita berpikir tentang, ya, berpikir tentang kita, begitu ya, bagaimana kemampuan kita, bagaimana kemampuan orang lain. Tidak usah pikirkan itu. Tujuan utama kita adalah beribadah, mengamalkan ilmu tersebut yang telah kita pelajari, dan tujuannya adalah berdakwah. Fokus pada dua hal tersebut, beramal dan berdakwah. Khalas. Tidak boleh perhatikan apakah, ya, ini kayaknya kurang berilmu nih, ini kayaknya begitu ya. Tidak boleh perhatikan demikian. Yang menjadi fokus kita adalah bagaimana kita mengamalkan ilmu kita dan bagaimana kita mendakwahkan ilmu kita tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin." Kemudian kami katakan kepada Adam, wahai Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Tinggallah engkau dan istrimu Hawa di surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, dan makanlah darinya, ya, apa-apa yang engkau inginkan, ya, sepuasnya. Wa la taqrabu hadhihi asy-syajarah, dan janganlah kalian berdua itu mendekati pohon ini. Ada sebuah pohon yang kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang Adam dan istrinya tersebut untuk, ya, memakan dari pohon tersebut. Jangan dekati pohon tersebut, fatakuna minadh dhalimin, sehingga kalian berdua menjadi termasuk orang-orang yang zalim. Kenapa orang zalim? Karena
menyalahi perintah Allah Subhanahu, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang melanggar larangan Allah, maka dia adalah orang zalim, karena dia telah menzalimi dirinya sendiri, ya. Baik. Di sini kita mendapatkan kesimpulan bahwa tidak ada yakni tidak ada periode kosongnya syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini perbahasan yang cukup panjang dibahas oleh para ulama di ilmu usul. Apakah ada hukum sebelum syarak? Hal yakni hunaka hukmun qabla syarak? Ya, ini pembahasan yang penting di ilmu usul, akan tapi ya ini bukan pembahasan untuk menuntut ilmu pemula. Jawaban yang benar adalah tidak ada periode di mana tidak ada syariat Allah Subhanahu wa taala. Sejak Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung semuanya ada perintah semua di sini. Ya. Langsung ada perintah, uskun anta wa zawjukal jannah. Tinggallah engkau di sini. Perintah. Kemudian la taqrabu hadhihi syajarah. Janganlah dekati pohon ini. Jadi tidak ada yakni periode di antara atau kekosongan, tidak ada syariat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak demikian. Antum kalau nggak paham tidak masalah. Itu pembahasan yang cukup advance di ilmu usulul fiqh. Yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan ilmu fikih itu sendiri. Gitu ya. Nah, fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Kemudian syaitan, yakni iblis, menggelincirkan mereka berdua, fa'akhrajahuma mimma kana fihi, dan mengeluarkan mereka berdua dari ya tempat yang mereka sebelumnya asalnya di situ, yakni surga. Maka ini menunjukkan bahwa ketika seseorang itu hasad, yang dia inginkan adalah tidak mau ya yakni orang lain itu mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ihbitu ba'dukum li ba'din adu, yakni sebagian dari kalian itu akan menjadi musuh dari sebagian yang lain. Maka itulah mengapa iblis dan bala tentaranya hingga akhir zaman akan terus, hingga hari kiamat akan terus menggoda ya keturunan Nabi Adam alaihissalam. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin, ya, dan bagi kalian itu bumi yang itu menjadi mustaqar, tempat untuk tinggal, wa mata'un ilahin, dan tempat untuk ya meraih kenikmatan, ya, tempat untuk hidup, makan, minum dan seterusnya, istirahat, cari nafkah dan seterusnya, ilahin, sampai jangka waktu yang ditentukan, sampai hari kiamat. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Kemudian Nabi Adam alaihissalam ya menerima kalimat dari Rabbnya, fataba alaihi, dan Allah ya menerima taubatnya Nabi Adam tersebut. Innahu huwat tawwabur rahim. Sungguhnya Allah adalah zat yang maha ya memberikan taubat dan maha pengasih dan juga maha penyayang. Qulna ihbitu minha jami'a. Qulna ihbitu minha jami'a. Turunlah kalian ya semuanya ke dalam atau ke muka bumi tersebut. Maka di sini para ulama sebagian ada yang beristidlal dengan ayat ini bahwa manusia akan selamanya terus di bumi, nggak bisa ke Mars. Qulna ihbitu minha jami'a. Walaupun bisa, akan tapi tidak akan sebagaimana kehidupan di muka bumi. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ya. Maka antara yakni ketika engkau sudah turun di muka bumi, maka nanti akan ada syariat, akan ada yakni perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalian harus ya mengikuti petunjuk dariku tersebut. Faman tabi'a hudai fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Barang siapa yang mengikuti hidayahku, petunjukku tersebut, maka tidak ada takut baginya dan tidak ada pula sedih. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya. Dan mereka yang kufur, jadi ada dua kemungkinan ketika kalian sudah turun ke muka bumi, antara mengikuti petunjukku atau kufur kepada ya kepadaku, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kufur dan
mengingkari ayat Allah, ulaika ashabun nar, merekalah adalah para penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Ini rangkaian kisah Nabi Adam di surat Al-Baqarah. Sekarang kita lanjut ke rangkaian kisah Nabi Adam alaihissalam di surat Taha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jadi kita penting ya untuk yakni menggabungkan berbagai dalil. Al-jama' bainal adillah itu tidak hanya dalam masalah ya akidah atau fikih, akan tapi juga dalam masalah tafsir penting sekali. Hanya berbeda satu kata ya, terkadang satu redaksi kata tidak disebutkan dalam rangkaian kisah di suatu tempat di surah Al-Baqarah, tapi disebutkan di surat yang lain ya. Ini memberikan kepada kita tambahan faidah, tambahan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Taha, wa laqad ahidna ila adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Telah kami berikan ya perintah kepada Nabi Adam alaihissalam, kepada Adam min qabl, sebelumnya, fanasiya, akan tapi dia lupa, wa lam najid lahu azma, dan kami tidak mendapatkan dia itu memiliki tekad yang kuat. Ini sifat manusia, pelupa dan tidak memiliki tekad yang kuat untuk mematuhi, senantiasa terus mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, sering tergelincir. Kullu bani Adam khata', dengan tasdid. Semua anak Adam itu sering melakukan kesalahan, akan tapi khairul khata'ina tawwabun, sebaik-baik yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat. Maka di sini kita lihat ini sifatnya Nabi Adam alaihissalam dan juga sifatnya seluruh keturunan Nabi Adam alaihissalam hingga akhir zaman. Ya, fanasiya wa lam najid lahu azma. Dia lupa, Nabi Adam lupa atas perintah, atas larangan Allah tersebut. Ya, larangan untuk mendekati pohon tersebut. Beliau alaihissalam lupa, dan walam najid lahu azma, kami tidak mendapati dia memiliki tekad yang kuat. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa aba. Ketika kami perintahkan kepada malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka mereka semua bersujud kecuali iblis aba. Ya, yakni mengingkari, enggan, tidak mau, durhaka kepada perintah Allah tersebut. Faqulna ya Adam inna hadza aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Wahai Adam, ini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Adam alaihissalam, sudah memesankan kepada Nabi, sudah berwasiat kepada Nabi Adam alaihissalam bahwa iblis, syaitan ini adalah musuhmu. Wahai Adam, inna hadza aduwwun lak, sesungguhnya ini adalah musuhmu, wali zaujik, dan juga musuh bagi istrimu. Fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa, maka jangan sampai dia itu membuatmu keluar dari surga ini sehingga engkau akan menderita. Ini turun ke muka bumi. Innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra, sungguhnya di surga ini, kemudian disebutkan keutamaan surga. Ya, masya Allah. Yani coba perhatikan, ini Nabi Adam alaihissalam dan Hawa tinggal di surga. Ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Adam untuk mematuhi syariat Allah, dan kemudian yakni memperingatkan Nabi Adam alaihissalam bahwa ini iblis adalah musuh engkau, jangan sampai ini menggelincirkan, membuatmu tergelincir dari surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala masih menyebutkan keutamaan surga, mengingatkan keutamaan surga. Yani Nabi Adam alaihissalam berada di surga, sudah berada di dalamnya, begitu ya. Kalau kita tidak bisa terbayang, ya, belum masuk ke sana. Akan tapi Nabi Adam saat itu sudah di surga, dan Allah Subhanahu wa taala masih mendeskripsikan keutamaan surga. Masya Allah. Ini menunjukkan sifat manusia memang selalu butuh terhadap sesuatu yang menyadarkan dia bahwa inilah keutamaan yang bisa engkau dapatkan kalau engkau mengikuti syariat Allah. Yakni Nabi Adam alaihissalam sudah di surga. Seharusnya ya, kalau pakai pemikiran sederhana, enggak perlu dijelaskan tentang surga, memang sudah berada di dalam surga tersebut. Akan tapi masih perlu diingatkan, apalagi kita yang tidak pernah bisa mengetahui surga itu seperti apa, begitu ya. Maka innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra, sungguhnya engkau tidak akan lapar di sini, di dalam surga tersebut, dan la ta'ra, tidak akan telanjang, tidak punya pakaian. Wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha, engkau tidak akan merasakan haus dan tidak pula merasakan kepanasan karena terik matahari.
fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Kemudian syaitan memberikan waswas, membisikkan godaan kepada Nabi Adam, ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi, maukah engkau untuk aku tunjukkan maukah engkau untuk aku tunjukkan pohon yang pohon itu adalah pohon keabadian dan kerajaan yang tidak akan sirna. Fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Kemudian Nabi Adam dan Hawa makan dari pohon tersebut, termakan godaannya iblis, ya. Kemudian terbukalah aurat mereka berdua, kemudian mereka menutupi aurat mereka tersebut dengan daun-daun yang ada di surga. Wa asa Adamu rabbahu faghawa. Maka pada momen ini itu berarti Nabi Adam alaihissalam telah bermaksiat kepada Rabbnya, faghawa, sehingga dia menjadi sesat. Yani sesat maksudnya menyimpang dari kebenaran, gitu maksudnya ya. Jadi di sini kita lihat, yani ini kemaksiatan kedua yang kita sebutkan tadi. Kemaksiatannya iblis, yang itu adalah kekufuran, dan kemaksiatannya Nabi Adam, dan ini bukan kekufuran. Thumma jatabahu rabbuhu fataba alaihi wahada. Kemudian Rabbnya memilih Nabi Adam, kemudian menerima taubat dari Nabi Adam tersebut, mengampuni Nabi Adam dan memberikannya petunjuk. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada Nabi Adam tapi tidak berikan petunjuk kepada iblis? Jawabannya adalah telah kita sebutkan, ya, telah disebutkan di ayat tadi. Karena iblis pertama tidak bertaubat, sedangkan Nabi Adam bertaubat. Kemudian juga karena iblis melakukan kemaksiatan tersebut karena istikbar, sombong dan arogan dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Nabi Adam alaihissalam melakukan kemaksiatan tersebut karena nasya walam najid lahu azma, karena beliau lupa dan tidak memiliki tekad yang kuat, yakni tergelincir, ya, tergelincir, bukan dalam rangka untuk melawan perintah Allah Subhanahu wa taala, akan tapi karena tergelincir, tergoda. Ini berbeda. Jadi dari sini kita simpulkan bahwa dosa itu bertingkat-tingkat, ya. Dosa itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana pelaku dosa juga bertingkat-tingkat. Qala bitu minha jami'a ba'dukum li ba'din adu. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian, ya, memerintahkan Nabi Adam alaihissalam dan Hawa, yakni untuk tinggal di bumi. Sebagian dari kalian akan menjadi musuh dari sebagian yang lain. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Ya, barang siapa di antara kalian yang mengikuti petunjukku dan dia, yakni melaksanakan petunjuk tersebut, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari, ya, perintahku tersebut, dari zikri, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan memiliki kehidupan yang sempit dan celaka dan susah, baik di dunia ataupun di akhirat. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta. Kemudian masih ada satu rangkaian, ini rangkaian kisah Nabi Adam tersebut di surat Thaha. Masih ada rangkaian yang lain, yaitu di surat Al-A'raf. Kita bacakan ya secara cepat. Jadi dari surat Thaha kita mendapatkan faedah apa tadi yang tidak kita dapatkan di surat Al-Baqarah? Kita dapatkan sifatnya manusia. Fanasiya walam najid lahu azma. Itu diantara faedah yang kita dapatkan, yang dan juga bagaimana Allah masih mengingatkan Nabi Adam alaihissalam keutamaan tentang surga. Bagaimana Allah telah mewasiatkan kepada Nabi Adam, ini musuhmu, iblis adalah musuhmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-A'raf, ya, walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Dan sungguh telah kami ciptakan engkau, kemudian kami bentuk engkau, kemudian kami katakan kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, sehingga mereka semua sujud, illa iblis, kecuali iblis, lam yakum minas sajidin, tidak termasuk orang-orang yang bersujud. Qala ma man'aka alla tasjuda idh amartuk. Apa yang membuatmu, apa yang menghalangimu untuk sujud? Apa yang membuatmu untuk tidak sujud ketika aku perintahkan
engkau untuk sujud. Qala ana khairum minhu, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik darinya. Ya, engkau menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan dia dari tanah, dari tin. Maka ini kesimpulan, ya, faedah yang belum ada di rangkaian kisah sebelumnya di surah Al-Baqarah dan surat Thaha, yaitu iblis melakukan semua ini karena hasad. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Ya, fahbit minha, maka Allah Subhanahu wa taala mengusir iblis dari surga. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha, tidak pantas bagimu untuk berbuat sombong di dalam surga. Fakhruj innaka minas saghirin, keluarlah, sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang saghir, orang-orang yang kecil. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Kemudian iblis, kita lihat bagaimana respon iblis. Iblis tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru iblis berkata kepada Allah, anzirni ila yaumi yub'atsun. Yakni tunggulah aku sampai hari mereka dibangkitkan. Yani iblis meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ajalnya diperpanjang. Jangan cabut nyawaku sampai hari kebangkitan. Ini iblis berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak? Betul. Ini doa iblis kepada Allah. Yani iblis mengakui, iblis menyadari bahwa Allah adalah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Iblis adalah salah satu, disebutkan bahwa iblis adalah makhluk yang sangat berilmu. Ya, sangat berilmu. Tapi karena hasad dengan Nabi Adam alaihissalam, ya, maka membuat iblis memiliki, ya, atau menempuh jalan ini. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis masih meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni berdoa. Ini menunjukkan pengakuan bahwa iblis tidak bisa berbuat apa-apa, semuanya itu yang berkuasa atas segala sesuatu itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Iblis saja berdoa kepada Allah, mengakui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Qala innaka minal munzirin. Maka Allah kemudian berfirman, sungguhnya engkau termasuk orang-orang yang diberikan penangguhan, ditangguhkan hingga hari kiamat. Qala fa bima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Qala fa bima aghwaytani. Lihat pilihan kata yang digunakan oleh iblis. Aghwaytani, yani adlaltani. Ya, karena engkau telah sesatkan aku. Itu perkataan iblis. Coba bagaimana durhakanya dan sombongnya iblis. Dia memang tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, justru dia suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa bima aghwaytani, karena engkau telah menyesatkanku ini. Aghwaytani yani adlaltani, ya, membuatku dolal, yani menyimpang, membuatku sesat. Jadi ini suudzonnya iblis. Kita dapatkan faidah dari sini bahwa, ya, suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah, ya, sumber malapetaka. La aqudanna lahum siratakal mustaqim. Sungguh aku akan buat mereka itu tidak akan berada di atas jalanmu yang lurus. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ini tekadnya iblis, visi misinya iblis. Program jangka panjang dan jangka pendek dan jangka sangat panjang gitu, ya. Ya, dari yang dimiliki oleh iblis. Sungguh aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan engkau tidak akan menemukan, ya, sebagian besar dari mereka itu bersyukur kepadamu. Coba bayangkan, kira-kira ini perkataan seperti ini diucapkan oleh iblis kepada Rabbul Alamin. Kira-kira kebangetan enggak? Kalau pakai bahasa zaman sekarang, kebangetan enggak? Kebangetan, ya. Ajib, tidak bisa kita percayai ada makhluk yang seperti ini. Subhanallah, naudzubillah min dzalik. Yani iblis berada di mendapatkan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dapat perintah dari mana? Dari Al-Qur'an melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu kan? Ini iblis mendapatkan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mengetahui malaikat, dia tahu surga, dia tahu Nabi dan seterusnya. Dia tahu semua itu, akan tapi itu tetap membuatnya untuk tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah mengapa ini enggak tertolong intinya. Itulah mengapa iblis dicap oleh Allah Subhanahu wa taala minal kafirin, termasuk orang-orang yang kufur. Dan itulah asal mula kata iblis. Iblis itu makna asalnya
kata iblis dalam bahasa Arab itu maknanya adalah putus asa. Ini putus asa, dia merasa tidak akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan memang dia tidak mau bertaubat aslan, dari awalnya memang tidak mau bertaubat. Ya. Qala khruj minha madhuman madhura. Keluarlah engkau dari surga dalam kondisi tercela dan terhina. Laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, sungguh yang mengikuti engkau walaupun itu dari keturunannya Adam, maka sungguh akan penuhi jahanam dengan mereka semua, dengan kalian semua. Ajib. Ya, ini peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala, tidak main-main. Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata fakula min haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Sama seperti di rangkaian di surat Thaha. Uskun anta wa zawjuka, ya, al-jannah. Tinggallah engkau dan istrimu di surga. Fakula min haitsu syi'tuma, makanlah dari surga tersebut apa-apa yang engkau mau, wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Akan tapi jangan dekati pohon ini sehingga engkau menjadi orang-orang yang zalim. Ini menunjukkan beliau memang sudah di surga saat itu, akan tapi beliau mukallaf. Ya, dilarang, terkena larangan dari Allah Subhanahu wa taala, ada larangan. Berbeda nanti ketika manusia sudah di surga, nanti ketika di akhirat sudah tidak ada yakni perintah dan larangan. Tidak, itu bukan merupakan negeri ujian, akan tapi negeri balasan, ya, balasan kebaikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawaswasa lahum asy-syaitanu liyubdiya lahum ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin." Kemudian syaitan membisiki kepada mereka supaya membuat aurat mereka itu, ya, terlepas, ya. Jadi maksudnya syaitan itu hendak mempermalukan Nabi Adam alaihissalam dan istrinya, hendak mentergelincirkan, hendak membuat mereka durhaka kepada Allah, ya. Dan syaitan, iblis sudah mengetahui ini, kalau misalkan dia melakukan larangan tersebut maka akan, ya, yakni dihalangi dari nikmat-nikmat di surga, termasuk nikmat pakaian. Maka iblis mengetahuinya, itulah mengapa liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Jadi iblis menggoda Adam dan Hawa dalam rangka untuk mentergelincirkan mereka dan membuka aurat mereka. Wa qala ma nahakuma rabbukuma, kemudian melancarkan serangan. Ini bisikannya iblis. Apa yang dibisikkan? Tidaklah Allah melarang kalian berdua dari pohon ini kecuali agar kalian itu, yakni karena kalau kalian mendekati pohon ini kalian bisa jadi malaikat. Atau kalian akan menjadi, ya, orang-orang yang kekal, antakuna minal khalidin. Wa qasamahuma inni lakuma minan nasihin. Kemudian iblis bersumpah kepada Nabi Adam alaihissalam, sungguh inni lakuma minan nasihin, sungguh aku ini termasuk orang-orang yang memberikan nasihat kepadamu. Yakni bagaimana godaan iblis, ya. Fadallahuma bighurur, sehingga iblis menunjuki jalan kepada, ya, kesesatan dengan tipu daya iblis. Falamma dzaqash syajarata badat lahuma sawatuhuma, dan ketika Nabi Adam dan istrinya makan dari pohon tersebut, maka benarlah, ya, tampaklah, terbukalah pakaian mereka, tampaklah aurat mereka. Wa tafiqa yakhsifani alaihima min warqil jannah, sehingga mereka menutupi aurat mereka dengan daun-daun di surga. Wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma syajarati wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Adam dan Hawa, alam anhakuma an tilkuma syajarah, bukankah sudah aku larang dari pohon tersebut? Wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin, dan bukankah sudah aku jelaskan bahwa syaitan, iblis, adalah musuh bagi kalian berdua? Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini perkataan Nabi Adam alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana perbedaan perkataannya Nabi Adam dan perkataannya iblis. Ketika iblis dilarang oleh Allah, atau ketika iblis diperintahkan kemudian durhaka, kemudian dikeluarkan dari surga, apa yang
Katakan oleh iblis tadi, fabima aghwaytani, karena engkau telah menyesatkanku. Suudzon kepada Allah. Ya. Kemudian ya, la'aq'udanna lahum siratal mustaqim tsumma la'atiyannahum min baini aydihim, dan seterusnya. Itu perkataan iblis yang tadi telah kita bahas. Tapi perkataan Nabi Adam alaihissalam, beliau mengetahui, menyadari bahwa beliau telah terjatuh pada keharaman, sehingga beliau kemudian berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana zalamna anfusana, wahai Rabb kami telah zalim kepada diri kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, kalau seandainya engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak mengasihi kami, menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Inilah perbedaan antara Nabi Adam alaihissalam dengan iblis. Itulah mengapa hukum kemaksiatannya menjadi berbeda. Qala bitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Sama seperti rangkaian kisah yang di tempat yang lain, yaitu Allah memerintahkan Nabi Adam dan Hawa untuk tinggal di muka bumi, dan sebagian dari mereka menjadi musuh dari sebagian yang lain. Walakum fil ardi mustaqar, dan bagi kalian itu tempat tinggal di bumi, wa mata'un ilahin, dan tempat untuk mendapatkan kenikmatan, tapi tentunya kenikmatannya tidak sama dengan kenikmatan surga, ilahin, sampai jangka waktu tertentu. Taib. Demikian yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Itu tolong ada pertanyaan.